Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial buat masa depan finansial kalian, yaitu cara ngamanin kekayaan lewat emas di era digital. Kita bakal lihat gimana instrumen investasi paling tua di dunia ini sekarang udah berevolusi jadi sesuatu yang super praktis, aman, dan pastinya 100% berprinsip syariah. Oke, coba bayangin nih, kalian lagi punya dana lebih. Kira-kira mending beli sebidang tanah buat kebun sawit atau nyimpen emas batangan? Ini dilema yang nyata banget. Tanah memang selalu menggoda, tapi kan butuh pupuk, butuh perawatan. Kalau emas, cuma butuh tempat aman. Nah, mari kita bedah lebih dalam soal daya tarik emas ini. Untuk ngejawab dilema tadi, agenda kita hari ini cukup padat. Mulai dari daya tarik emas secara global, perbandingannya dengan aset properti, tantangan literasi keuangan di masyarakat, sampai ke solusi gampang lewat bank digital, dan pastinya ditutup dengan keamanan mutlak lewat prinsip syariah. Yuk, langsung aja! Kita mulai dari bagian pertama, daya tarik global dari emas. Sebelum kita ngomongin pilihan investasi di sekitar kita harus paham dulu nih kenapa seluruh dunia sepakat kalau emas itu standar dasar keamanan finansial. Kalian tahu nggak, ada kesepakatan budaya secara global kalau emas itu bukan sekedar logam biasa, tapi dia punya nilai estetis yang tinggi banget dan jadi simbol status. Jadi, emas ini bukan cuma deretan angka di rekening kalian, melainkan lambang kebanggaan dan kekayaan sejati yang emang udah diakui dari generasi ke generasi. Makanya nggak heran kalau emas itu diakui secara global sebagai safe haven atau tempat berlindung yang aman. Kenapa gitu? Gini, kalau ekonomi lagi kacau balau, pasar lagi bergejolak, atau krisis melanda, emas justru jadi semacam tameng buat ngelindungin uang kalian dari inflasi. Ini tuh kepastian di tengah ketidakpastian. Daya beli kalian bakal tetap utuh karena emas ini emang udah terbukti tahan banting ngelewatin berbagai zaman. Lanjut ke bagian kedua. Emas versus aset properti. Pertanyaannya, kalau emas sehebat itu, kenapa di realitas sehari-hari banyak dari kita yang masih lebih condong beli tanah atau rumah? Buat jawab itu, coba kita lihat riset dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari di Padang Sidimpuan. Khususnya penelitian di Desa Pasar Binanga. Ini tuh kayak potret kecil yang ngasih lihat gimana sih masyarakat memandang emas dibandingin sama aset-aset bentuk lain di kehidupan mereka sehari-hari. Memang sih, punya tanah dan bangunan itu kelihatan menjanjikan banget, karena bisa disewain atau ngasilin panen sawit. Tapi, mari kita bandingin secara objektif nih. Emas itu liquid banget alias gampang banget dicairin kapan aja kalau lagi butuh. Terus modalnya jauh lebih kecil, gampang banget dibawa kemana-mana, dan yang gak kalah penting, kalian gak perlu pusing mikirin biaya perawatan atau ribetnya ngurus sertifikat tanah. Masuk ke bagian ketiga, tantangan literasi keuangan. Nah, dengan semua keunggulan logis tadi, kenapa nggak semua orang langsung berbondong-bondong beli emas aja? Coba dengerin kutipan menarik dari Ibu Mahyuni, salah satu warga di sana. Beliau bilang, saya kurang literasi soal investasi emas. Jarak bank juga jauh, dan nggak ada waktu buka rekening karena harus kerja tiap hari. Ini dia akar masalahnya. Jarak yang jauh dan minimnya informasi bikin masyarakat jadi susah buat ngakses produk investasi modern yang sebenarnya sangat menguntungkan ini. Tapi yang bikin kaget, biarpun ada rintangan jarak tadi, coba lihat deh grafik ini. Di BSI Cabang Gunung Tua, jumlah nasabah investasi emas ternyata melonjak drastis. Dari cuma 218 orang di tahun 2018, tembus jadi 527 nasabah di 2023. Apa dong yang memicu tren positif di daerah sana? Jawabannya simpel banget, teknologi. Dan itu bawa kita ke bagian keempat, solusi bank digital. Teknologi hadir murni buat ngehancurin tembok jarak dan waktu yang dikeluhkan tadi. Sekarang, dengan hadirnya fitur emas di aplikasi mobile banking, keluhan kayak yang dialamin Ibu Mahyuni tadi langsung kejawab tuntas. Kalian nggak perlu lagi repot antri fisik di bank atau motong waktu kerja kalian. Semuanya bisa dilakuin langsung dari genggaman smartphone. Dan yang paling penting, ini nembus batas geografis. Mau kalian di tengah kota besar atau di desa pelosok sekalipun, akses ke pasar emas global sekarang udah terbuka lebar dan sama-sama gampang. Poin paling krusialnya itu ada di keterjangkauan. Coba tebak, batas minimalnya? Cuma 10 gram. Ya, 10 gram itu syarat minimal buat mulai investasi emas lewat program bank syariah ini. Ini ngebuktiin kalau investasi emas itu benar-benar terjangkau dan bukan cuma hak eksklusif kalangan atas aja.
Belum selesai, dengerin ini. Kalian bahkan cuma butuh nyiapin 20%. Beneran, cukup siapin uang muka 20% dari total nilai emas, dan sisanya bisa diangsur. Skema ini tuh bener-bener ngebantu buat keluarga muda atau pekerja yang pengen nyicil masa depan, tanpa harus nguras tabungan secara habis-habisan di awal. Menarik banget kan? Oke, kita udah lihat betapa mudah dan murahnya proses ini. Sekarang kita masuk ke bagian kelima dan terpenting, keamanan absolut melalui prinsip syariah. Karena, ya, kemudahan teknologi gak ada artinya kalau batin kita nggak tenang. Prosesnya sesederhana ini kok. Sepakati minimum 10 gram, bayar DP 20%, terus bayar cicilan bulanan. Nah, disinilah letak kejeniusan sistem syariah ini. Lewat akad murabaha, harga emas kalian itu udah dikunci dari awal banget. Jadi kalau besok tiba-tiba harga emas global meroket naik, cicilan bulanan kalian gak bakal ikut naik sepeser pun. Kalian bener-bener aman dari fluktuasi pasar. Dan supaya kalian bisa tidur makin nyenyak, praktek ini udah dipayungin secara resmi lewat Fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010. Intinya, jual beli emas nggak tunai ini dinilai sah, halal, dan transparan. Prinsip syariah ini otomatis mutus segala kekhawatiran, ngasih rasa aman sekaligus perlindungan buat para investor, nggak peduli di belahan bumi manapun kalian berada. Jadi kita udah lihat ya, gimana pesona legendaris emas dipaduin sama canggihnya mobile banking dan dibalut keamanan hukum syariah, sukses nyiptain perisai paling kuat buat lawan krisis. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau standar kekayaan emas global ini sekarang udah ada di genggaman smartphone kalian dengan sangat aman dan halal, udahkah kalian ngamarin masa depan kalian hari ini? Pikirin deh. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa.